Halo, selamat datang ya. Selamat datang di Ruang 3 Official ya. Untuk kali ini kita akan membahas seputar desain rumah. Ini kebetulan rumahnya Pak Ali ya. Ini Pak Ali ini sudah selesai ya untuk pembangunan, dan juga kebetulan beliaunya juga sudah selesai juga untuk pekerjaan 3 dimensinya ya, seperti itu ya. Jadi sebelum kita lanjut ke inti dari pembahasan kali ini ya, ini kebetulan bangunan rumahnya ini dengan ukuran, sebentar ya, nanti aja ya sepertinya. Oke, kita langsung menuju ke inti dari ini. Sebelum kita lanjut, seperti biasanya, jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel ini, karena nanti kedepannya saya akan memberikan berbagai macam materi, berbagai macam informasi, dan juga seputar arsitektur ya, arsitektur seperti bangunan rumah, gedung, dan lain sebagainya. Oke, ikuti terus Ruang 3 Official, dan silahkan untuk menyimak penjelasan yang akan saya berikan untuk kali ini. Jadi saya akan langsung ini ya, saya langsung arahkan menuju ke gambar kerjanya saya. Nah, ini ada desain bangunan miliknya Pak Ali ya. Ini pembangunan sudah tahun lalu ya, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, untuk tampak depannya seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat ya. Ini kebetulan kemarin ini yang mengerjakan gambar kerjanya ini ada tim saya, itu dari Kalimantan ya, seperti itu. Jadi untuk tampak depannya seperti ini ya, kurang lebih ya. Dan untuk skalanya 1:100 seperti itu teman-teman, bisa dilihat. Dan ini tampak sampingnya seperti ini. Jadi karena untuk bangunannya ini full bangunan ya, jadi kanan kiri sudah nggak ada sisa bangunan, sisa tanah maksudnya. Jadi sudah tidak dibikin jendela ya samping ya. Tapi nanti memanfaatkan untuk pencahayaan dan juga agar supaya bisa cahaya atau untuk udara bisa masuk, jadi bisa dialternatifkan lewat ini. Nanti kita akan bahas di dalamnya seperti itu. Ini juga tampak samping kiri juga polesan seperti ini ya teman-teman, karena sudah habis ya bangunannya, full bangunan. Kanan kiri sudah ada rumah orang lain seperti itu ya. Oke, seperti ini ya bangunannya. Setelah itu ini untuk potongan BB-nya dulu ya, bisa dilihat. Seperti biasanya ini orangnya ini kebetulan pakai ini ya, reng, usuk, dan gording ya. Ini masih menggunakan spandek ya, spandek untuk penutupnya, penutup atap ya. Dan ini juga ada plafonnya, plafon gipsum ya. Ini saya besarkan dulu. Iya, yang 9 mili ya, sama seperti yang biasanya ya. Ring baloknya juga dimensinya 15 kali 20 cm. Ini juga ada dinding, ya seperti ini ya, bisa dilihat ya teman-teman. Ini ada ruang keluarga dan ini kamar ya, kurang lebih seperti ini ya. Dan ini ada untuk strukturnya, ini menggunakan slope ya, slope dengan dimensi 20 kali 25 cm. Tanah uruknya juga ada fondasi batu kali dengan dimensi sekian ya, bisa dilihat ya, 30, 65, 60 cm ya kan. Pasangan batu kosong 10 cm, pasir uruk 5 cm, dan ada tanah dasar seperti itu. Oke, untuk bentangannya ini sekitar 2,9 ya, jadi nggak perlu pakai setros ya, karena memang cuma satu lantai seperti itu. Kita lanjut ke potongan berikutnya ya. Ini ada potongan AA ya. Potongan AA seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat. Ini ada balok bumbung ya kan. Ini ada reng, gording, kuda-kuda juga, pakai usuk yang 5 kali 7 seperti itu. Iya, bisa dilihat. Dan juga ini ada kebal, pakai dinding juga. Iya. Untuk plafonnya juga pakai gipsum ya, yang ketebalannya 8 mili. 9 mili, mohon maaf, 9 mili ya. Iya. Terus ini juga keterangan bisa dibaca ya teman-teman. Untuk slope-nya ini pakai ini dimensi 20 kali 25 cm, dan juga fondasi batu kali 30, 65, 60 cm. Pasangan batu kosongnya 10 cm, dan pasir uruk 5 cm tanah dasarnya. Ini ada juga gambar detailnya seperti ini ya, kurang lebih. Jadi nanti itu akan diadakan pembangunannya ini kebetulan kemarin itu di tanah yang tanah asli ya, bukan tanah urukan atau yang lainnya. Karena kalau misalkan ada tanah urukan atau tanah yang gambut atau tanah yang bergerak itu kan, strukturnya beda lagi ya teman-teman, karena ini juga mengikuti dari standar
bangunan yang pada umumnya, dan juga ini juga dibangunnya di perkotaan, jadi tanahnya sudah tanah asli ya, jadi nggak ada timbunan, nggak ada urukan dan lain sebagainya. Oke, untuk dak tebal juga pakai 15 cm. Ini daknya ya, untuk desain penutupnya ya, jadi variasi untuk tapak depannya ya. Ini lanjut, ini ada denah furnitur ya, ini denah terbaru ya, ini kebetulan garapan dari tim saya di Kalimantan itu kan. Sekarang juga lagi ngerjain berbagai macam proyek ya, yang sudah saya utus juga kemarin itu untuk survei tanah juga ya, seperti itu. Oke, ini bisa teman-teman melihat ya, ini dengan lebar 6 meter kali 11,6 ini ya totalnya ya. 10,6 ya, mohon maaf, 11,6 ya, seperti ini. Ini kemarin sepertinya lupa ya, ini tim saya lupa. Kalau bisa itu dikasih total ya, total panjang bangunan ya. Jadi kalau misalkan kita lihat dari atas, bacanya dari sini ya teman-teman. Ini ada mobil ya kan, masuk, ini baru ada ruang tamu, dan setelahnya ini ada kamar 2 ya. Ini ada kamar depan dan kamar belakang, ini di tengah-tengahnya ada toilet, seperti itu. Terus kita lanjut, ini ada sekat ya, sebenarnya ini bisa dipakai untuk ruang keluarga ya kan. Terus kita lanjut, di pojokan sini ada namanya untuk ini tadi, untuk ruang ini dapur ya, dan ini bisa dijadikan untuk toilet dan lain sebagainya ya. Ini ruang serbaguna ya, seperti itu. Iya, kita lanjut lagi, tempat cuci ya, tempat cuci bisa, gudang bisa dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke denah lantai aja ya, denah lantai 1 ini kan, karena bangunannya cuma 1 lantai ya kan. Iya, seperti ini. Plus 25 plus 25 itu artinya apa? Artinya untuk elevasi ya, elevasi dari tanah dasar, ketinggiannya seberapa? Ketinggiannya sekitar 25 cm naik, seperti itu. Jadi kalau garasi kan 15 cm, jadi antara garasi dan bangunan itu sendiri itu tingginya selisih 10 cm, seperti itu teman-teman, dari muka tanah, seperti itu. Iya. Ini juga ada, ini juga sama ya, dapur plus 25, ini juga sama. Jadi cara bacanya seperti itu teman-teman. Pokoknya ada tulisannya plus atau min gitu kan, itu menandakan bahwa elevasi dari tanah atau elevasi dari lantainya, seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi ke halaman berikutnya. Ini denah kolom ya teman-teman, bisa dilihat sendiri. Atau barangkali teman-teman mau mencontek atau nggak masalah, monggo dibaca-baca dulu aja. Untuk kolomnya juga pakai dimensi 15 x 30 cm ya, seperti itu. Iya. Oke, kita lanjut lagi ya ke halaman berikutnya. Kita lanjut lagi ke halaman berikutnya ya teman-teman, bisa dilihat. Iya. Untuk denah pondasinya juga pakai dimensi 35, 65, 60 ya, seperti itu. Ya, kita lanjut lagi menuju ke ini ring balok ya. Baloknya ini kalau kolom itu tadi yang berdiri, kalau balok yang tidur, seperti itu. Jadi ring baloknya ini dengan dimensi ya 15 x 20 ya, seperti itu. Iya, bisa dilihat ya teman-teman, kurang lebih seperti ini. Oke, setelah itu kita lanjut lagi, ini denah kusen ya. Denah kusen sama, yang penting kita harus baca keterangan ini untuk penentuannya ya. Jadi contohnya P1, pintu 1 ya, seperti ini, pintu 1. Nah, ini ada buku tarung ya, itu pintu 2, pintu 3, K1, K2, ini ada kaca 1, kaca 2. Nah, ini nanti ada tiap partnya ada detailnya ya, seperti itu ya. Coba kita langsung lanjut aja. Ini masih ada denah instalasi listrik ya. Jadi kemarin sebenarnya ini ada ya, jadi nanti di halaman paling belakang biasanya, karena kemungkinan tim saya ini sebenarnya untuk halaman berikutnya seharusnya itu untuk detail pintu sama kaca ya, agar supaya lebih enak seperti itu ya. Tapi karena untuk ini tadi ya, mungkin biar enak itu kan, ketika baca gambar kerja orang sudah ahli itu enggak penting ya, enggak terlalu penting, yang penting notasinya sudah lengkap ya kan, bisa baca ini, jadi tinggal kerja aja, seperti itu. Kalau misalkan orang masih awam itu kan kadang bingung ya, mau baca seperti ini kan agak susah gitu. Tapi gambaran umumnya seperti itu ya teman-teman.
ini juga ada denah instalasi listrik ya. Nah, sekali lagi saya tekankan kalau misalkan mau bangun rumah itu sebelum finishing ini harus terbangun dulu. Karena apa? Karena nanti sebelum pembangunan, sebelum di finishing itu nanti kan butuh yang namanya instalasi listrik, pencahayaan dan sebagainya. Jadi kalau misalkan sudah selesai semua instalasi listrik ya kan, sebelum di finishing kan, jadi lampu sudah terang, terus listrik bisa nyala dan lain sebagainya, itu ketika orang mau ngerjain pekerjaan tembok, terus pengecatan gitu kan, terus pemasangan wallpaper dan lain sebagainya, itu bisa lebih bagus hasilnya seperti itu teman-teman. Jadi ini ada titik lampu ya kan, bisa dilihat sendiri titik lampu, ada saklar ganda, saklar tunggal ya kan, bisa dilihat sendiri dengan notasi gambarnya seperti ini ya. Iya, bisa mudah untuk dilihat lah seperti itu. Iya, ini juga PLN ini box PLN ya. Iya, terus kita lanjut ke denah plafon ya teman-teman, bisa dilihat sendiri denah plafonnya ya seperti ini aja ya teman-teman, sederhana aja. Iya, kita lanjut. Ini plus 275 itu artinya dari lantai sampai ke plafon itu ketinggiannya 2,75 meter seperti itu. Oke, kita lanjut. Jadi cukup tinggi ya, lumayan tinggi lah, enggak terlalu pendek juga. Oke, ini tabel pembalokan ya, ini tabel balok dan tabel kolom. Untuk detailnya seperti ini ya teman-teman, gambar detailnya ya. Jadi ada ring balok dengan dimensi 15 x 20, tumpuan ada lapangan. Iya, ini perbedaannya seperti ini ya teman-teman. Iya, ini untuk spesifikasinya, ini ada 2 biji diameter 10. Ini sebenarnya harus dikasih ya ini ya. Untuk ini tulang sengkang atau untuk tulangan dan lain sebagainya, ini kemarin sepertinya ada satu tabel yang hidden ya, nggak masalah. Yang penting teman-teman bisa melihat seperti ini cukup ya. Jadi yang penting itu kan dimensi ini ya. Jadi untuk tata letaknya nanti itu seperti ini. Jadi kalau untuk diameter ini ya, artinya 2 biji diameter 10 itu artinya ini 1 2 ini. Ini juga ada diameter 6 100, itu artinya yang menyelimuti ini ya teman-teman. Ini bagel ya. Dan juga ini 2 biji dari diameter 10 juga sama, ini seperti ini. Iya, dimensi ya seperti itu. Ini ada bagel, tulangan dan lain sebagainya. Ini juga sama pembacaannya seperti itu ya teman-teman. Ini pun juga sama demikian teman-teman. Ini hanya untuk gambar penampangnya aja ya, dan juga untuk detailnya enggak terlalu didetailkan, karena kalau untuk semacam ini biasanya itu tergantung dari tukang itu sudah ngerti ya Pak. Kalau untuk pembangunan ini biasanya standarnya seperti apa, jadi nanti kita tinggal bawa ini aja, dijelaskan ke tukang, nanti tukangnya akan mengerti seperti itu. Jadi untuk seperti ini bisa dipakai untuk acuan ketika kita mau belanja material itu kan, kebutuhannya seperti apa, nanti tinggal disampaikan aja seperti itu di toko bangunan, nanti akan mengerti ya toko bangunannya seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada tabel slope ya teman-teman, tabel slope-nya seperti ini ya, bisa dilihat. Iya, ini ada detail pondasi A skala 1:25 ya kan. Iya, untuk batu kosong dan lain sebagainya ini bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Ini sangat-sangat standar ya, ini untuk detail pondasi yang sangat standar untuk satu lantai. Iya, ini slope SI ya kan, pakai dimensi 20-25 ya kan, seperti ini. Iya, oke, sepertinya saya rasa sudah teman-teman sudah paham lah untuk masalah ini ya. 2D12 berarti artinya 2 biji diameter 12. Untuk yang tulangan bawah juga 2 biji diameter 12. Terus ada sengkangnya juga diameter 8, yang menyelimuti itu ada sekitar 1 meter seperti itu. Terus ini ada tulangan pinggang juga ada 2D12 ini diameter 12 ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada detail kaca ya teman-teman, bisa dilihat. Ini karena tadi ada kata yang letter L ya, seperti ini jadinya. Ini bingkainya ya, ini gambar kerja. Kalau misalkan teman-teman bisa dilihat dari atas gini kan, dari denah itu kalau dari atas seperti ini ya. Ini kalau dari depan seperti ini teman-teman detailnya. Kalau ini nanti itu biasanya kalau misalkan teman-teman semua kesulitan itu kan, tinggal di print aja, dibawa ke tukang bikin kaca, itu nanti bisa paham seperti ini.
Kalau ini sudah di luar itu ya, orang-orang tukang itu ya, karena nanti itu ada spesialis kaca sendiri yang bikinkan ya, lebih bagus, custom, dan bisa awet seperti itu. Karena biasanya tuh kalau udah kaca seperti ini bisa dinaikkan 5-6 mili ya, biar supaya nanti ketika nggak kena panas, atau kan biasanya gak ada lancipan itu ya, melengkung gitu kan, jadi bisa lebih kokoh seperti itu. Karena nanti yang di sini nih, yang pas di posisi siku ini nanti nggak ada brimnya ya, jadi hanya antar pertemuan kaca gitu kan. Jadi nanti teman-teman bisa request ya untuk ketebalannya seperti itu. Iya, kita lanjut lagi. Ini ada detail pintu 2 dan detail pintu 1 ya. Di pintu 1 ini pakai kupu tarung ya. Ini untuk detail pintu 2 ini ya. Ini biasanya untuk kamar. Dan ini untuk toilet ya. Ini sangat umum. Ini yang biasanya plastik gitu ya, dari plastik PVC itu kan bangunannya. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Ini mungkin cukup sekian untuk yang gambar kerja ya. Kita lanjut aja, langsung masuk ke SketchUp-nya dulu ya. Nah, inilah SketchUp-nya, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Coba saya kelilingkan dulu. Bangunannya seperti ini aja ya teman-teman. Dan ini untuk yang gundul-gundul ini anu ya, untuk komponennya dari Enscape ya. Kebetulan iya seperti itu. Oke, ini coba saya zoom. Jadi ini tadi ya teman-teman, ini untuk yang kaca L yang tadi saya bilang itu kan. Jadi butuh namanya ketebalan yang custom, makanya kalau untuk masalah kaca ini sudah dipercayakan saja sama tukang kaca seperti itu. Jadi agar supaya bisa lebih maksimal hasilnya, jadi tiap part itu lebih bagusnya kita kita yang ngerjakan itu lebih bagus orang-orang yang sudah spesialis di bidangnya seperti itu. Kayak misalkan katakanlah yang bikin kusen itu kan, kusen aluminium ya sudah. Tapi terkadang itu ada tukang itu yang bilangnya itu sudah bisa gitu. Jangan, kalau bisa itu lebih bagus. Kalau misalkan memang teman-teman semua budgetnya juga berlebih gitu kan, lebih bagusnya misalkan untuk pembangunan itu tiap orang itu memiliki kemampuan masing-masing agar bisa fokus ya. Contohnya pengerjaan keramik, lebih bagusnya itu carilah orang yang memang benar-benar spesialis di keramik ya. Jangan pilih tukang yang serba bisa. Nah itu salah itu, karena tukang yang serba bisa itu artinya orangnya nggak fokus. Jadi kalau misalkan teman-teman semua ada dana lebih bagus itu seperti itu. Jadi benar-benar tukang yang memang bidangnya keramik ya sudah ngerjain keramik toh gitu kan. Kalau pasangan ya pasangan aja, pasangan bata. Kalau misalkan untuk finishing itu pakai pengecatan dan lain sebagainya, itu ada untuk tukang lain, itu nggak masalah seperti itu. Karena terkadang orang yang bilangnya tukang serba bisa itu mesti hasilnya kurang maksimal ya teman-teman. Entah nanti itu ketika finishing catnya itu belentong-belentong gitu kan bilangnya, atau kalau misalkan waktu plesteran atau waktu ini ya penghalusan dinding itu kan nggak terlalu rata gitu kan. Terus atau kalau misalkan untuk pemasangan keramik itu natnya itu kadang ada yang bengang, ada yang tipis gitu kan, seperti itu. Tapi juga gini teman-teman, kalau misalkan untuk keramik ini itu juga tergantung dari merek ya, merek dan juga tipe kualitasnya ya, karena itu sangat-sangat berpengaruh ya. Apalagi kalau misalkan teman-teman semua beli yang KW itu kan, terkadang tukang tuh sampai nggak mau ngerjakan itu karena itu tadi ya, bahannya sudah bengkong gitu kan. Kadang itu kalau misalkan kita melihat secara kasat mata, secara langsung gitu kan, kalau orang awam tuh melihat ya ini lurus gitu loh, untuk keramiknya ini lurus gitu, keramiknya ini lurus. Tapi kalau misalkan tukang sendiri melihat, apalagi kalau misalkan pakai yang alat sekarang ini kan ada untuk water plus laser itu kan, bisa didek gitu kan, nanti kan ada kelihatan lasernya. Sinar laser itu kalau misalkan melengkung itu nanti akan terdeteksi teman-teman, seperti itu. Jadi kalau misalkan maka dari itu untuk pemilihan bahan material, kalau misalkan teman-teman benar-benar pengen awet ya sudah, ambil yang paling bagus. Karena apa? Karena untuk kedepannya, untuk jangka panjang ya, seperti itu. Oke, ini mungkin cukup ya untuk pembahasan itu aja ya, ini seputar wawasan pembangunan ya. Oke, kita langsung lanjut aja menuju ke Enscape nya ya. Ini sudah saya renderkan ya. Iya, seperti ini ya teman-teman. Ini untuk rendernya. Iya, seperti ini kurang lebih bangunannya. Untuk rumahnya Pak Ali seperti ini teman-teman. Iya. Bangunan seperti ini dengan nuansa minimalis modern ya kan. Ini pagarnya juga unik ya, seperti ini ya.
Iya, kita langsung coba langsung masuk ya, masuk ke dalam ya. Iya, bangunannya seperti apa sih kita lihat. Oke, kita masuk ke garasi. Garasinya ini garasi mobil ya, ini bisa muat mobil dan satu sepeda motor ya. Satu atau dua kendaraan kayaknya bisa ya, kayak Mio sepeda motor gitu-gitu bisa. Dan juga ini kalau kita lihat langsung ke arah kanan ini ada kaca L ya, kaca pojok ya. Iya, seperti ini. Dan juga ini ada spandeknya transparannya, pakai Alderon transparan nih kayaknya ya. Iya, kita langsung lanjut aja masuk ke interiornya. Interiornya seperti ini. Mohon maaf, kegeser tadi ya. Iya. Nah, ini ruang tamunya seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat sendiri ya. Untuk ruang tamunya ini kapasitasnya bisa untuk 5 orang lah, seperti itu. Dan kalau misalkan kita maju ke depan sedikit, nanti ini ada toilet di tengah-tengah, dan ini kanan dan kiri ini ada, yang kanan ini ada ruang kamar 1 dan ini ada ruang kamar 2, seperti itu. Dan ini di tengah-tengahnya ada toilet. Dan kalau misalkan kita lihat dari sini ya, dari depan sini ya, ini kalau dari depannya ruang tamu itu seperti ini ya. Ini pintu keluarnya seperti sini ya teman-teman. Iya, seperti inilah kurang lebih untuk bangunannya ini ya. Ya cukup tinggi lah kalau untuk bangunan seperti ini. Dan untuk ini ya, ini ada sekat ya. Ini sekat biasanya sekat custom ya. Interior desain orang-orang yang bikin interior seperti ini tuh biasanya bisa custom gitu kan, sesuai permintaan kita gitu kan. Jadi karena kebetulan kemarin tuh orangnya minta sekat aja pak, yang bagus, yang minimalis, sekarang ini lagi populer, ya sudah kita bikinkannya seperti ini. Karena lebih fleksibel dan bisa dipindah gitu ya teman-teman. Kalau bosan mau digeser ke sini bisa, mau ditaruh di belakang bisa, seperti itu. Oke, kita lanjut masuk. Sebenarnya kita lanjut masuk aja ya, masuk dulu ke kamar dulu ya. Ini kamar yang pertama dulu ya. Bentar. Iya, seperti ini. Ini kebetulan kamar yang depan ini untuk pekerja ya ini ya. Iya, ini karena untuk single ya. Jadi untuk ruang kerja ya, ruang sendiri ini biasanya untuk anak atau putra yang masih bekerja ya. Ini single ya, masih single dan butuh pekerja ya. Masih single dan masih bekerja itu kan. Jadi fokus meniti karir atau masih kuliah itu kan cocok ya dengan tata letak seperti ini ya. Jadi ada kamar single bed, ada lemari, dan juga ada ruang kerja seperti ini ya. Cukup luas lah kalau misalkan kita lihat ya. Ini pakai grand yang 60-60 ya teman-teman, bisa dilihat sendiri ya. Itu ruangannya sangat-sangat simpel seperti ini ya teman-teman. Iya. Oke, kita mungkin lanjut ke luar dulu ya. Iya, ini kita langsung coba masuk ke toilet dulu. Kalau toiletnya ini seperti ini ya spesifikasinya teman-teman. Coba saya lihatkan, ini ada toilet jongkok, ini juga ada shower di sini ya. Ini juga ada tempat untuk naruh handuk, ini juga ada wastafel. Iya, jadi ini dengan luasan yang sangat minim tapi tercipta yang multifungsi ya, ruangan toilet yang multifungsi. Mungkin bisa buat alternatif atau ide teman-teman semua ketika membangun ya kan, butuh yang misalkan teman-teman semua lagi bangun masih ruangannya sempit gitu kan, butuh inspirasi ya bisa kita buat seperti ini. Iya, kalau bisa di screenshot monggo. Tapi nanti itu kita akan ada itu ya, ada view rendernya ya. Karena kemarin permintaan dari customer ini untuk video rendernya ini nggak boleh di share, ya sudah kita save aja. Jadi hanya kita untuk publishkan untuk yang gambar viewnya aja seperti itu. Oke, kita lanjut lagi masuk ke ini kamar yang kedua. Iya, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk penataannya seperti ini ya. Iya, sebentar. Iya, ini untuk kamar ibu dan orang tua ya, mohon maaf, orang tua ya atau pasangan ya, seperti ini. Ini di sebelah ini pojokan ini ada lemari ya, tapi masih dalam tahap ini ya, uji coba. Karena kemarin itu masih ada perubahan lagi ya teman-teman. Dan ini ada TV juga, maaf, ini ada TV juga ya, TV-nya lagi ngeplay ini ya, TV, dan juga ini ada itu ya kabinet kecil ya.
Jadi ini untuk lemarinya ini masih tahap itu ya, uji coba, karena kemarin itu permintaan dari customer ada perubahan di sebelah sini, karena nantinya itu akan ada meja rias kecil gitu kan, seperti itu. Ya, kita lanjut keluar dulu aja ya teman-teman, sebentar. Ya, kita keluar dulu. Ini kita sudah selesai mereview ruang tamu, ruang kamar 1, 2 sama toilet ya. Kita lanjut masuk ke dalam lagi. Iya, di sini ada ruang kosong ya teman-teman. Ruang kosong ini bisa dimanfaatkan untuk ruang keluarga ya. Ini karena kemarin orangnya itu kebetulan mintanya di aja Pak. Kemarin masih lesehan dulu atau gimana ya kan. Masih diatur, dan juga ini ada ruang TV ya di belakang sekata TV persis ya. Ada televisi, jadi otomatis ini nanti bisa dipakai untuk ruang keluarga. Iya. Dan ini ada minibar ya. Sebenarnya ini kemarin itu permintaannya itu enggak ada minibar, tapi masih dalam tahap itu tadi. Karena untuk masalah interior ini nanti kan bebas ya, fleksibel ya teman-teman. Jadi kita nggak mengacu pada ini ya. Jadi tergantung pengaturan dari teman-teman semua ketika mau bangun rumah itu kan. Agar supaya tercipta ruangan yang nyaman dan juga bisa tenang ketika menempati gitu kan, sesuai dengan apa yang diimpikan ya, sudah bisa disesuaikan sendiri seperti itu. Oke, kebetulan juga kita menyesuaikan dari ruangannya dan juga permintaan dari customer, sketsa kasar itu kan di kertas itu kan, mintanya di kulkasnya itu sebelah sini, dan juga ini ada ini ya. Ini kitchen set yang sangat-sangat ini ya, yang sangat-sangat sederhana tapi multifungsi banget ya, jadi sudah lengkap gitu loh. Jadi ada kabinet, ada untuk yang penyedot panas, uapnya dan sebagainya ya. Ada juga kabinet di belakang, di bawahnya sini, dan di bawahnya ini juga ini kosong ya kebetulan ya. Ini kemarin tuh permintaan dari customer itu sebelum dikasih minibar ini ada kayak semacam kabinet juga, jadi kabinetnya ada di samping sini dan samping sini ya. Tapi karena menyesuaikan dari mungkin dari istrinya beliau atau bagaimana, jadi ada perubahan sedikit seperti itu. Oke, ini untuk ruang cucinya ya. Ruang cucinya seperti ini. Kebetulan ini bangunan juga full ya. Di kemarin itu sebenarnya mau dikasih roster, cuman karena bangunan sebelah sudah full, belakang juga sudah full ya sudah. Jadi untuk pencahayaan itu hanya mengandalkan dari depan sini ya. Maka dari itu kemarin itu mintanya untuk yang sekatnya ini minta yang transparan dan bisa cahaya masuk ruang sampai sini itu seperti itu ya teman-teman. Jadi kemarin itu juga sebenarnya di sini itu sudah saya kasih untuk alternatif agar supaya bisa tembus gitu kan. Tapi customernya minta, oh jangan Pak, nanti untuk menjemur baju dan lain sebagainya di depan saja. Oh ya sudah, kita ikuti sesuai dengan customer. Jadi yang terpenting kita ketika buka jasa seperti itu kita harus bisa menyarankan, tapi kalau misalkan customernya mintanya yang seperti itu ya sudah, kita nggak bisa memaksa. Yang terpenting kita sesuaikan dengan apa yang diinginkan seperti itu, agar supaya tercipta bangunan yang diimpikan dari customer tersebut seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke depan ya. Ini sudah selesai ya, room tournya sudah selesai ya. Oke, kita keluar lagi ya. Ya seperti inilah ya teman-teman. Kalau misalkan bangun tidur ya kan, melihat pemandangan depannya sawah seperti ini kan enak gitu kan dipandang ya, seperti inilah. Seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk bangunannya kurang lebih seperti ini. Oke, mungkin bisa jadi inspirasi dari teman-teman semua ya. Semoga dari video kali ini bisa bermanfaat sehingga teman-teman bisa terinspirasi dan bersemangat bekerja lagi sehingga sukses dan bisa membangun rumah sesuai dengan yang diimpikan. Oke, terima kasih telah menonton video kali ini ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kritik dan saran juga kami butuhkan ya, agar supaya channel ini dapat berkembang sehingga kita tetap bisa saling sharing seperti itu ya. Oke, terima kasih telah menonton video ini hingga selesai, dan see you in the next video. Bye bye.